Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Saat ini bersama saya, Davis Pinontoan. Sejak 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, versi baru mengundang perhatian luas dari berbagai elemen, termasuk organisasi, masyarakat, bahkan akademisi dan juga praktisi. Tapi kita lihat bersama bahwa pemerintah dan DPR memandang kedua undang-undang ini memiliki berbagai reformasi besar yang meninggalkan warisan hukum, dan pada akhirnya ini juga akan memberi dampak kepada masyarakat. Dan seperti apa nantinya prosesnya, di pagi ini kembali kita akan membahas terkait dengan KUHP dan KUHAP baru. Kita melihat reformasi hukum atau ancaman terhadap masyarakat sipil. Nah, di pagi hari ini saya sudah bersama dengan praktisi hukum, Pak Dr. Stephen Pailah, SHMH, yang sudah hadir di program kita Sapa Manado, Kompas TV Manado. Terima kasih Pak sudah datang di Kompas TV. Terima kasih Bung Davis. Di tengah aktivitasnya yang cukup padat di luar sana, tapi mau berbincang terkait dengan KUHP dan KUHAP yang baru ini yang dianggap memiliki power, tapi juga ini apakah akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat nantinya. Tapi dari sisi sebagai seorang praktisi hukum, bagaimana Anda melihat apa tujuan utama dari KUHP dan KUHAP yang baru ini, kemudian dampaknya ke masyarakat ini seperti apa dari sudut pandang Pak Stefan? Ya, Bung Davis dan pemirsa Kompas Sapa Manado, sebenarnya ini merupakan satu tonggak sejarah di mana sekitar selama 50 tahun, ya lebih dari tahun 63 kemudian tahun 81, itu para ahli hukum, para praktisi itu mengupayakan untuk mengganti atau untuk membuat KUHP dan KUHAP baru, yang dimana KUHP yang kita tinggalkan barusan kemarin itu adalah produk Belanda, produk kolonial. Tetapi memang secara umum saya membaca yang KUHP baru dan KUHP baru ini juga masih mengikuti pedoman-pedoman dari hukum ataupun yang produk Belanda. Ya. Nah, memang diakui bahwa produk ini dikatakan KUHP atau KUHP nasionalis, yang muncul dari perenungan ataupun dari diskusi para ahli-ahli yang berdasarkan Pancasila. Jadi ada beberapa yang perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru. Itu pertama, KUHP lama itu masih kolonial, sedangkan kita sudah menuju pada restorasi justice, menuju pada keadilan bagi korban, dan kemudian memberikan kesempatan bagi para pelaku untuk mendapatkan hukuman. Hukuman-hukuman juga dalam KUHP baru ini beragam. Ya, ada pidana pokok, kemudian tambahan, kemudian ada denda. Ada pun juga pekerja sosial, jadi bekerja di fasilitas-fasilitas yang ditunjuk oleh pemerintah. Tapi untuk masyarakat sendiri, tadi ada disebutkan ada ancaman keamanan apa semua, saya belum melihat pemidanaannya. Jadi kalau memang kita belum melakukan atau belum memasang pasal-pasal yang baru itu pada kasus tertentu, itu kita belum lihat. Nah, ini masih baru dugaan, tetapi memang 3 tahun yang diberikan itu merupakan waktu yang dianggap pemerintah cukup untuk memberikan informasi kepada publik. Tetapi memang tidak ada yang sempurna di dalam membuat satu KUHP, apalagi 500-an pasal. Itu perlu diuji coba dan perlu juga akan direvisi nantinya, saya pikir. Tapi dari data yang ditemukan, ya, yang saya temukan juga ada sejumlah kelompok sipil yang mengeluarkan deklarasi bahwa Indonesia itu darurat hukum dan mengkritik adanya pasal-pasal yang dianggap mengancam kebebasan sipil. Kemudian memperluas kewenangan aparat atau berpotensi membatasi hak berpendapat dan beraktivitas publik. Bagaimana tanggapan Pak Stefan terkait hal ini? Ya, memang justru KUHP baru itu harus dibangun untuk menjamin kebebasan masyarakat sipil. Ya kan, karena kita mendorong demokrasi, berarti pemenuhan pada kewajiban ataupun hak-hak masyarakat sipil. Sehingga negara patut memfasilitasi atau menjaga supaya kebebasan itu tidak dilindas sendiri atas nama demokrasi atau atas nama undang-undang atau KUHP ataupun KUHP itu terbaru. Nah, memang di Jakarta sendiri sejak awal Januari para penyidik, hakim, jaksa, para pegiat hukum itu
mengakumulasikan atau mencoba, ya, ada rapat-rapat, ada pertemuan penyidik apa semua untuk membahasakan bersama, ya, karena tidak saja kebebasan masyarakat sipil yang dikhawatirkan di situ, tetapi pertama kalau ada kejadian, ya, dari proses penyelidikan, penyidikan, pelimpahan berkas, kemudian masuk ke jaksa, kemudian masuk ke pengadilan, kemudian ada putusan. Nah, itu belum kita coba. Nah, makanya persepsi itu harus ada sama, tidak menginterpretasikan, tetapi menggunakan pasal itu sesuai tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan pembuat undang-undang itu. Iya, jadi kalau menurut Pak Stephen dengan KUHP dan KUHAP yang baru ini tidak beranggapan bahwa Indonesia darurat hukum, atau bagaimana tanggapan Bapak? Ya, kita memang melihat akhir-akhir ini terakhir kalau kita mencontoh 25 Agustus kemarin yang kacau di Jakarta, itu otoritas penegak hukum memainkan perannya, tetapi banyak korban berjatuhan. Itu bisa jadi catatan. Bagaimana misalnya hal-hal seperti itu, kejadian besar, demo besar, kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran di lapangan, itu bagaimana KUHP ini menjawab? Apakah masyarakat dipinggirkan demi penegakan hukum ataupun ketertiban dan keamanan, atau memang pasal-pasal itu membungkam kebebasan baik pers sendiri ataupun kebebasan masyarakat sipil dalam menyuarakan demokrasi. Tapi ini jadi sorotan dan juga mengancam sebenarnya, Pak Stephen. Bagaimana? Iya, ya, memang kalau ada Guillaume bilang itu hukum itu adalah obat yang menyembuhkan. Dalam arti hukum karena dia berupa alat ataupun obat itu harus dijadikan solusi. Tidak bisa dijadikan tadi alat untuk satu membunuh demokrasi, kebebasan sipil, ataupun meminggirkan kebebasan pers ataupun lainnya. Ada kalimat juga yang muncul, proses peradilan yang adil atau due process, ya, due process. Nah, menurut Anda kira-kira sejauh mana KUHP dan KUHAP baru ini mampu mewujudkan penegakan hukum yang lebih adil dan humanis seperti yang diklaim pemerintah? Kira-kira aspek due process dan restoratif justice ini tercerminkah dalam KUHP yang baru? Iya, memang untuk pemidanaannya itu pertama misalnya perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya kalau di KUHP lama itu ada misdriven, ada kejahatan dan ada pelanggaran. Tetapi di sini sudah dimasukkan ke dalam satu konsep pikir di dalam KUHP lama ini, KUHP baru ini, bahwa tidak ada lagi kejahatan dan pelanggaran, tetapi adanya tindak pidana. Jadi kayak buah si malakama. Kalau misalnya kejahatan itu, ya kan, dia masuk pada unsur-unsur kejahatan, kemudian pelanggaran dia masuk pada unsur pelanggaran. Itu dibedakan di buku. Jadi ada 3 bagian, buku 1, 2, dan 3. Ya. Baik. Itu bab lama. Tetapi yang baru itu disatukan sebagai tindak pidana. Nah, bagaimana penyidik atau pegiat hukum itu memetakan pasal-pasal yang ini termasuk pelanggaran atau kejahatan? Ya, oke. Gitu. Itu yang karena sudah dimasukkan di dalam unsur-unsur nasionalisme. Crime itu, tindak pidana. Keduanya disebut tindak pidana. Baik, tapi memang ini seru juga ya perbincangan kita, karena memang KUHP dan KUHAP yang baru memang ada beberapa yang direvisi, tapi juga ini jadi perhatian dan sorotan bagi masyarakat. Nah, kita masih akan kembali, masih membahas terkait dengan topik KUHP dan KUHAP yang baru. Apakah ini reformasi hukum atau ini ancaman kebebasan masyarakat sipil? Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, kita masih membahas terkait dengan KUHP dan KUHAP baru. Apakah ini menjadi reformasi hukum atau ancaman kebebasan sipil bagi masyarakat? Tapi juga kita sudah melihat tadi ada beberapa poin yang dijelaskan, termasuk dengan cukup lama juga kita akhirnya bisa beradaptasi dengan KUHP dan KUHAP yang baru ini. Ini patut juga kita apresiasi. Tapi pada akhirnya juga ini menjadi tantangan tersendiri, karena tadi juga kan disampaikan Pak Stephen,
Kalau soal deklarasi ada yang menyebutkan bahwa Indonesia darurat hukum, sebenarnya ini juga jadi tanda tanya ya. Apakah KUHP dan KUHAP baru ini bisa bekerja secara maksimal? Yang pada akhirnya kan juga ada pasal-pasal yang dampak substansif dari pasal-pasal tertentu yang terkait dengan kebebasan sipil, kemudian juga soal praktik hukum pidana dan hak asasi manusia. Ya. Pak Stefan, mengenai pasal 218 penghinaan presiden atau wakil presiden. Nah, pasal 218 KUHP baru ini mengancam pidana hingga beberapa tahun penjara bagi orang yang dianggap menyerang kehormatan presiden dan wakil presiden. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, memang pasal penghinaan terhadap negara itu setiap negara memiliki undang-undangnya. Undang-undang, baik. Dan kita juga sudah pernah memiliki yang kemarin. Tetapi jadi catatan tersendiri itu dalam memasang pasal-pasal itu, penyidik ataupun pegiat hukum lainnya itu harus memperhatikan tadi, apakah ada unsur-unsur kesengajaan, merencanakan dengan kesengajaan, gitu kan. Jadi kalau Jadi harus dilihat dulu ya. Ya, unsurnya dilihat dulu. Ya. Jadi perbuatannya apa? Baik. Begitu ya. Jadi ada yang membawa, misalnya sudah membawa poster, kemudian membakar, Ya. membawa bahan membakar ataupun meneriakan di depan poster. Nah, itu kan yang perbuatan-perbuatan yang akan diklasifikasi. Makanya saya juga memang bertanya atau mencari jawaban di 218 sampai 240 itu hukumannya berbeda-beda. Ya. Ada 2 tahun, 4 tahun, dan 6 tahun. Sementara yang kemarin juga selain kita pakai KUHP lama, kita juga pakai Undang-Undang ITE kan, yang sangat keras itu Undang-Undang ITE, ya 23 ABC itu, sehingga pemidaannya itu bahkan bisa denda sampai miliaran ataupun hukuman. Nah, kita lihat apakah ITE itu akan dikesampingkan dan akan dikedepankan reformasi hukum pakai KUHAP ataupun tetap pakai juga ITE untuk tambahan sebagai menjaga itu. Nah, memang kalau kita sendiri dari segi praktisi kan mengatakan itu pasal-pasal karet, jadi tergantung bagaimana untuk memidanakannya gitu kan. Jadi memang belum ada sampai sekarang kejadian misalnya orang demo kemudian dipasang dengan pasal 218 itu 219 sampai 240. Kita akan lihat ke depan nanti bagaimana para penyidik atau penegak hukum akan memasang pasal-pasal itu untuk tadi meredam demokrasi, meredam kebebasan masyarakat sipil, ya, atau tadi hukum itu menjadi alat, selain dia menjadi obat, ternyata dia menjadi alat, ya kan, justru alat untuk tidak membuka keran-keran atau pintu demokrasi. Ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Stefan soal pasal-pasal karet. Nah, sebagai seorang praktisi hukum, tentunya ini menilai berbagai pasal-pasal yang terkait di dalamnya, ya, yang tentunya juga ini akan memberi dampak bagi masyarakat. Termasuk soal yang tadi Undang-Undang ITE tadi ya. Memang kebebasan untuk berpendapat itu adalah hak setiap orang, Pak. Tapi kalau pada akhirnya ini akan memberi dampak yang negatif juga bagi si pemberi pendapat, ini dari tanggapan Pak Stefan kira-kira seperti apa nih? Apakah akan lebih tegas lagi dengan adanya KUHP yang baru ini, atau ini akan kembali lagi seperti yang disampaikan tadi akan jadi pasal karet juga, Pak? Iya, jadi pertama memang KUHP nasional atau KUHP baru ini dia tidak menarik ke belakang. Tetapi pada saat ini di nasional kita tahu bahwa ada kasus Panji. Nah, kasus yang Panji lagi hangat yang ini lagi hangat ini. Jadi kasus Panji ini akan menjadi pintu awal pertama yang seperti Bung Davis tadi tanyakan, di mana akan dipasang pasal 218, 219 sampai 240 penyerangan terhadap kepala negara. Nah, apakah itu akan digunakan oleh penyidik untuk memidanakan Panji atau mengambil juga menambah dengan pasal-pasal dengan undang-undang ataupun sumber lainnya. Iya, kita juga tidak membela si Panjinya ada dalam hal ini, tapi kebebasan orang untuk berpendapat akhirnya sepertinya akan jadi terbatas, Pak, dalam hal ini, dan akan kesulitan. Ya, jadi memang kecenderungan sekarang kan kalau kita melihat politik dalam 2-3 tahun terakhir ini, kecenderungan negara akan menjadi kuat. Jadi berarti negara atau pemerintah akan menjadi kuat. Jadi kalau ada Lord Sang itu menyampaikan kalau ingin negara kuat, lemahkanlah rakyatnya. Kalau ingin rakyat kuat, lemahkan pemerintahannya. Nah, kita bisa lihat ini yang mana sekarang yang kuat. Otoritasnya yang mana yang akan? Apakah pemerintah dalam hal ini negara
yang menjadi kuat, kemudian rakyat akan dilemahkan, ataupun sebaliknya. Jadi filosofi yang sangat kuat sih Pak sebenarnya kedua-duanya yang pada akhirnya juga akan tetap memberikan dampak ke masyarakat. Tapi bicara soal hukum ini sebenarnya juga akan jadi seperti yang disampaikan tadi, akan jadi alat untuk bagaimana dia bergerak di masyarakat ya. Tapi kira-kira Pak Stefan sebagai seorang praktisi begitu, Pak Stefan optimiskah dengan KUHP dan KUHP yang baru ini Pak dan diterapkan di masyarakat begitu? Iya, tentunya perubahan yang terjadi itu akan membawa dua dampak, dampak baik dan buruk, maju atau mundur. Ya. Tetapi dari membaca hasil KUHP dan KUHP baru itu, saya optimis ya untuk pembangunan hukum. Jadi pembangunan hukum ke depan, bagaimana pemerintah ataupun dalam hal ini penegak hukum itu sudah berbicara jauh ke depan terkait restorasi justice. Jadi kita tidak membela pelaku atau pelaku kejahatan, tetapi pelaku kejahatan itu mendapatkan kesempatan. Pertama itu dia mendamaikan juga, ada upaya damai dengan korban. Kemudian korban juga itu diberikan fasilitas untuk meningkatkan psikologinya, untuk menjaga psikologinya. Kemudian pelaku itu juga dibina di dalam tahapan-tahapan pemidanaan ataupun tahapan dalam putusan itu ada pidana pokok, pidana penjara, kemudian hanya tahanan, denda, kemudian ada ganti rugi. Jadi sedemikian mungkin rancangan KUHP baru ini membuat orang supaya tidak berbuat kejahatan lagi. Karena kalau dia misalnya residivis, melakukan lagi, dia akan masuk di dalam penyertaan. Dalam KUHP baru ini akan jauh lebih berat hukumannya. Kalau Anda sudah pernah melakukan kejahatan dihukum, kemudian Anda melakukan lain dengan kejahatan lain atau kejahatan itu akan lebih berat hukumannya. Kita berharap dengan adanya reformasi hukum ini terkait dengan KUHP dan KUHP yang baru ini sebenarnya akan memberikan efek jera juga ya bagi pelaku kejahatan. Tapi juga sebenarnya ini akan memberikan dampak yang lebih kepada masyarakat ketika ini juga akan menutup hak asasi manusia, tapi hak berpendapat seseorang. Tapi kita berharap dengan adanya hukum ini juga akan memperkuat sebenarnya keberadaan sistem yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat begitu ya. Pak Stefan, kita akan balik lagi di perbincangan terakhirnya. Kita masih membahas terkait dengan KUHP dan KUHP yang baru ini. Apakah ini akan menjadi reformasi hukum atau nantinya akan jadi ancaman kebebasan masyarakat sipil? Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda menyaksikan Sapa Manado dan saudara, kita sudah di segmen terakhir perbincangan kita pagi hari ini masih terkait dengan KUHP dan KUHP yang baru. Apakah ini akan jadi reformasi hukum atau ancaman kebebasan masyarakat sipil? Tadi kita sudah membahas terkait dengan pasal-pasal yang pasal 218 terkait dengan penghinaan presiden dan wakil presiden, seperti apa tindakan hukumnya. Tapi juga ini di pasal 256 ini demo tanpa pemberitahuan. Nah, ini KUHP baru mensyaratkan bahwa pemberitahuan kepada aparat sebelum demo di ruang publik dan jika menimbulkan gangguan bisa dikenalkan pidana begitu. Nah, menurut Pak Stefan, kira-kira apakah aturan ini membatasi hak berkumpul atau menyampaikan pendapat di muka umum atau seperti apa? Iya, jadi kalau misalnya bandingannya begini, dalam KUHP baru itu seseorang yang kayak kita lah di masyarakat, teriak-teriak malam itu bisa dipidana. Sekarang di KUHP baru ya. Jadi seorang aja bikin kacau di tetangga, teriak-teriak itu dilaporkan ataupun kedapatan bisa dipidana. Apalagi misalnya yang banyak orang demo teriak-teriak di jalan. Dalam arti kan ini mengganggu keamanan ketertiban umum. KUHP yang lama itu mensyaratkan 3 hari, 3 kali 24 jam itu harus ada pemberitahuan. Karena pasti ada kemacetan jalan, ada koordinasi dengan aparat, koordinasi dengan yang didemo, ya kan? Kemudian kemampuan aparat untuk selalu dihitung. Ya, kalau dulu kita demo-demo juga berapa jumlah yang akan mendemo, alat-alat apa yang akan kita pakai, siapa koordinator lapangannya. Seperti saya pikir itu wajar lah. Jadi kalau tanpa pemberitahuan kemudian didemo itu kemudian sekarang meningkat akan ditangkap atau dipidana, yaitu memang peningkatan dari kekuatan
KUHP baru lah Iya, yang iya. untuk itu. Baik, Jadi, tapi kan sebelumnya memang sudah jalan ya seperti itu. Sudah Kalau jalan misalnya sebelumnya, demo harus ada laporan dulu. 3 kali 24 jam, 3 ya. kali 24 jam. Tapi yang menarik ini Pak, soal yang teriak-teriak di jalan nih, bagi masyarakat Kota Manado, bahkan di Sulawesi Utara yang kita tahu kan memang ada anak-anak muda yang kadang kalau aktivitasnya sampai larut malam, kita lihat beberapa titik juga di Kota Manado yang rawan, teriak-teriak di jalan ini bisa bahaya juga ya ternyata ya Pak ya. ya makanya yang artinya mengganggu ketertiban Iya. ataupun lingkungan sekitar itu Baik. bisa. Bisa ya, jadi masyarakat yang sementara menyaksikan ini bisa melaporkan dan itu bisa kena pidana ya? Iya. Oke, baik. Bisa disimpan nih. Iya. Tapi juga Pak, soal gangguan kepentingan umum, apakah ini akan menjadi kriteria yang jelas atau malah akan jadi pasal karet seperti yang disampaikan? Iya, jadi kalau ketertiban umum dia itu akan berkorelasi dengan eskalasi keamanan negara. Oke. Jadi kita juga kan ada RU ataupun Undang-Undang Keamanan Negara. Jadi sejauh mana eskalasi gangguan ketertiban umum itu Ya. harus dipetakan. Ya mungkin di teman-teman aparat keamanan mereka punya nilainya. Ini sudah berpotensi tidak untuk mengganggu keamanan negara. Misalnya ibu kota lumpuh apa semua itu kan pernah terjadi saja. Oke. Jadi Baik. ketertiban umum pasti ada eskalasinya dengan jumlah kekuatan banding aparat dan pendemo. Oke. Baik Pak. Kemudian ini soal pasal 240 dan 241. Beberapa gugatan ke MK kini juga menantang soal pasal penghinaan kepada pemerintah dan lembaga negara. Apakah kekhawatiran substantif di balik pasal-pasal ini Pak? Dan Iya. pandangan Bapak? Jadi ada dua hal kalau perbuatan itu. Pertama, dia mengejek atau menghina ya, Lembaga negara. lembaga negara. Dalam arti lembaga itu sebagai institusi. Baik. Kedua, dia menghina presiden sebagai subjek pribadi atau orangnya. Oke. Jadi itu ada juga delik aduannya. Kalau memang dilaporkan itu pasti akan ditindaklanjuti. Nah, jadi kita pisahkan lembaga yang negara, makanya pasal-pasal itu ada ditulis ataupun diuraikan jauh lebih panjang dari 218 sampai 246. Ya. Karena tadi baik sebagai subjek ataupun sebagai instansi yang dihina. Jadi itu pasti akan ada rekaman-rekaman. Kalau untuk pendemo rekaman apa yang Anda bilang, nah itu yang bisa disangkakan ataupun perbuatannya bisa dipidana. Lagi-lagi jejak digital Pak ya? Ini Iya, bahaya sekarang ya? kita ada digital. Kalau Oke. lembaga Polri sekarang juga sudah membentukkan polisi cyber ya. Jadi karena kebutuhan zaman, jadi banyak polisi cyber yang ataupun pidana-pidana itu berdasarkan tadi jejak digitalnya. Iya, oke. Saya lanjut lagi Pak ke pasal lainnya. Soal pasal perzinaan dan hidup bersama. Ini kalau orang Manado bilang ini kumpul kebo. Iya. Nah, KUHP baru ini memasukkan kembali aturan soal hubungan seks di luar pernikahan atau zina. Nah, kira-kira menurut Pak Stefan terkait dengan ini, apakah pasal ini masih relevan dan konteks hukum pidana modern atau seperti apa kira-kira? Iya, jadi memang kalau mengikuti sejarahnya itu zaman Belanda itu zina itu overspel namanya. Ya. Jadi persinahan itu ada aturannya. Kemudian kumpul kebo hidup bersama sebagai layaknya suami istri. Ya, yang banyak ditentangkan bahwa ada pidananya di dalam KUHP baru. Ya. Ya, kalau kemarin yang kumpul kebo ataupun zina itu delik aduan kalau istri melapor karena suami atau pasangannya delik aduan. Tetapi sekarang ini negara meyakinkan meskipun tetap ada delik aduan, tetapi kumpul kebo dan overspell zina itu tetap melanggar hukum. Tetap melanggar hukum. Iya. Apakah ini tidak berpoten pilihan pribadi warga atau bagaimana Pak hak dari? Iya, memang kalau orang memang tersebut, kan kita sudah bersinggungan dengan hak seseorang ya. Privat, kebebasan pribadinya. Ada memang KUHP baru ini tidak memerlukan analogi untuk mengkomunikasikan atau mencari hal-hal seperti itu. Ya. Ya kan, seperti pertanyaan Bung Davis tadi. Tetapi hukum itu ya sudah yang tertera itu yang dijalankan atau itu yang dipidanakan. Nah, memang banyak orang kaget terkait overspell kumpul kebo itu tetapi
roh dari KUHP baru ini adalah roh living law. Jadi hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dia juga mengakui tentang adat istiadat. Nah, itu mungkin kalau mau dibilang korelasi tadi, kenapa diatur overspell dan kumpul kebo? Nah, kita sendiri kalau ingin menjaga adat kita, pasti itu merupakan satu hal yang buruk menurut adat, dan hukum nasional itu mendukung hal itu. Ya, ini cukup bahaya ya, yang pada bahkan pelakor juga ya. Ya, ini ada hukumannya ya. Nah, Pak, di bagian terakhir ini satu Pak, singkat kira-kira dari Bapak ini, apakah dengan adanya KUHP dan KUHAP yang baru ini lebih merupakan reformasi hukum yang diperlukan, atau justru akan berpotensi menjadi ancaman kebebasan sipil sesuai topik kita hari ini, Pak? Iya, jadi itu ada gium ecum et bono, ya, es lex genum. Jadi hukum itu kalau baik, itulah tujuannya. Jadi kalau hukum itu terbit, KUHP ini tidak menjadi baik, berarti bukan tujuan hukum. Karena tentu tujuan hukum itu harus bonum, harus ada kebaikannya. Ya, tujuan hukum harus ada kebaikannya. Dan kita berharap masyarakat juga semakin teredukasi dengan KUHP dan KUHAP yang baru ini. Sebenarnya ini akan juga jadi reformasi hukum, tapi juga akan jadi soal keadilan, tapi juga kepastian hukum bagi masyarakat ya. Benar, Pak. Ya, kita berharap reformasi hukum ini akan memberikan dampak yang baik dengan adanya KUHP dan KUHAP yang baru. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Terima kasih untuk waktunya sebagai praktisi hukum. Semoga kita masih akan berbincang lagi Pak ya, karena waktu juga yang terbatas dan saya harus menutup perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya di pagi ini terkait dengan KUHP dan KUHAP yang baru. Apakah ini reformasi hukum atau ancaman bagi kebebasan masyarakat sipil? Selamat menikmati aktivitas semuanya, selamat beraktivitas. Saya Devis Pinontoan, selamat pagi dan sampai jumpa.